Saudara, kemarin putra bungsu Presiden Joko Widodo yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, datang ke KPK untuk mengklarifikasi soal jet pribadi yang ditumpanginya ke Amerika Serikat pada Agustus lalu. Saat ini kasus dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi itu memang tengah ditangani KPK. Nah, kita bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada penyidik KPK 2013-2020 Yudi Purnomo dan kuasa hukum Kaisang Nasrullah serta peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Egy Primayoga. Selamat pagi, Bapak-bapak. Pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Nasrullah, Mas Egy. Selamat pagi, Mas Egy, Mas. Saya ke Mas Nasrullah dulu. Klarifikasi apa saja yang disampaikan Kaisang kemarin di KPK, Mas Nasrullah? Ya, terima kasih, Mas. Ya. Intinya kemarin kami datang bersama Mas Kaisang untuk menyampaikan klarifikasi terkait isu gratifikasi yang selama ini beredar. Intinya kedatangan kami kemarin itu murni atas inisiatif pribadi dan tidak karena adanya undangan atau panggilan dari KPK. Lalu pada saat pertemuan tersebut Mas Kaisang menjelaskan tentang perjalanannya ke AS adalah menumpang atau nebeng private jet temannya. Awalnya Mas Kaisang udah niat untuk berangkat di tanggal 20, tetapi karena temannya tersebut juga hendak berangkat di tanggal 18, ya udah karena pesawat masih muat dan satu arah, akhirnya Mas Kaisang ikut di rombongan tersebut. Nah, seperti itu, Mas. Oke. Ini diksi nebeng itu sepertinya mudah sekali, Mas, diutarakan. Tapi memang sosok temannya ini sebenarnya belum diketahui juga oleh KPK. Tapi siapa sosok teman Kaisang yang ditebengi ini, Mas? Intinya kemarin kami sudah jelaskan ke KPK, Mas. Termasuk namanya sudah kami serahkan ke KPK. Silakan nanti KPK yang akan melakukan tindak lanjut lebih jauh terkait data yang kami berikan. Jadi artinya dari pihak Anda sudah menyerahkan nama teman yang ditebengi oleh Mas Kaisang ini ya? Sudah, Mas, pasti sudah. Oke. Tapi begini, Anda mengatakan tadi Mas Kaisang ini inisiatif datang ke KPK begitu. Sebenarnya KPK-nya sendiri pernah memanggil Mas Kaisang nggak sih? Sepengetahuan kami belum ada, Mas. Belum ada? Ya. Oke, jadi ketika belum ada panggilan inisiatif untuk datang ke KPK begitu. Nah, selanjutnya Mas Yudi, kalau dalam kasus ini Kaisang kan bukan penyelenggara negara gitu ya. Dia hanya seorang putra penyelenggara negara, putra presiden. Bisakah memang dijerat gratifikasi? Ya, tentu kita harus kembali ke dasar kenapa gratifikasi itu ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ya, bahkan dijadikan satu pasal 12B besar bahwa penyelenggara negara maupun pegawai negeri yang menerima gratifikasi itu dianggap suap ketika berhubungan ya dengan jabatannya atau berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Artinya apa? Artinya kita harus melihat bagaimana modus-modus korupsi yang terjadi saat ini kan nggak langsung ke penyelenggara negara maupun pegawai negeri, tetapi melalui berbagai macam, ya, terutama adalah orang terdekatnya, circle terdekatnya, baik itu karena hubungan semenda gitu kan, maupun hubungan lainnya gitu, baik itu anak, baik itu istri, orang kepercayaan. Jadi saya pikir kasus ini kan adalah sebenarnya sederhana, simple, ya, bahwa ada dugaan penggunaan pesawat pribadi ya yang dilakukan oleh seorang anak penyelenggara negara, ya, itu kemudian tentu harus ada kewajiban untuk melapor. Kita tahu bahwa memang Mas Kaisang ini secara posisi dia sudah orang yang artinya bukan tanggungan presiden gitu ya, karena dia pun di LHKPN presiden pasti udah tidak ada. Kemudian yang kedua, dia punya jabatan dan peran juga di masyarakat sebagai pengusaha ataupun sebagai ketua partai. Namun kita melihat bahwa di sini kan ada yang namanya nexus, hubungan. Ya, apakah kemudian dia melakukan seperti itu karena memang posisi dia atau memang karena posisi presiden. Inilah yang menurut saya harus dijernihkan. Saya pikir apa yang terjadi saat ini kan karena
ada keterlambatan untuk kemudian mengkomunikasikan kepada publik ini seperti apa. Ingat loh, kalau kita bicara gratifikasi itu adalah pemberian apapun. Namun apakah dia pidana atau bukan, itulah kenapa ada dua hal yang penting. Ada batas waktu 30 hari kerja untuk melaporkan agar dia tidak berubah menjadi gratifikasi yang bisa dipidana dan menjadi ditambahkan pasal suap. Ya. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana supaya gratifikasi ini ya itu bisa clear. Ya, jadi saya pikir saat ini yang terjadi adalah apakah itu adalah gratifikasi atau tidak, bola itu ada di tangan KPK, Mas. Dan kalau melihat perjalanan kasus ini, saya melihat KPK seperti ragu-ragu. Entah apa yang ada di benak KPK. KPK itu punya pedang loh. Pedang itu undang-undang tipikor, undang-undang KPK, tetapi mereka seolah ragu untuk menggunakannya. Sama seperti di awal kita lihat. Tadi ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh Mas Nasrullah ya. Bahwa KPK kan dari awal kita lihat gamang. Mau manggil, mau ngirim utusan, mau apapun, ya. Kemudian tiba-tiba ada pernyataan nanti di Direktorat PLPM gitu ya. Padahal kemudian ketika Mas Kaisang datang, kan pertama atas inisiatif pribadi. Saya pikir itu mencoreng muka KPK, ya kan? Kemudian yang kedua, ya Mas Kaisang melaporkan sebelum 30 hari gratifikasi. Betul. Artinya pidananya hilang. Ya kan? Kemudian yang ketiga, KPK kok udah men-statement bahwa dia akan melakukan di bidang PLPN. Tapi ketika Mas Kaisang datang menerima laporan gratifikasinya. Saya pikir sekarang Mas Kaisang ya kewajibannya sudah dilakukan. Sekarang tinggal KPK ini mau dibawa kemana? Bola panas yang terjadi seperti ini. Begitu Mas. 30 hari kan berangkat tanggal 20, berarti 30 hari memang belum 30 hari ya sekarang. 18 kalau saya hitung sekitar akhir September ini. Karena 30 hari kerja. 30 hari bukan kerja. Kalender. Betul. Nah, ini kewajibannya Mas Kaisang sudah dipenuhi, lalu tinggal ke KPK-nya saja. Tadi juga Mas Yudi mengatakan bahwa yang disebut gratifikasi memang penyelenggara negara kalau memang diberikan fasilitas tertentu. Tapi modusnya berubah sehingga itu ada perubahan interpretasi hukum begitu ya. Sehingga keluarga juga bisa saja dijerat jika memang menerima hadiah atau gratifikasi atau fasilitas yang dinilai sebagai hadiah. Bagaimana melihat ini Mas Nasrullah? Mas Nasrullah, ya silakan. Saya kira kalau dari kami sih tetap awalnya kan kami tetap melihat bahwa yang dimaksud dalam Undang-Undang Tipikor ini adalah penyelenggara negara. Sehingga posisi waktu itu apakah Mas Kaisang ini juga punya kewajiban untuk melaporkan adanya dugaan gratifikasi kemarin. Makanya hal itulah juga yang membuat kami datang ke KPK untuk mengklarifikasi lebih jauh. Positioning kami ini seperti apa. Nah, akhirnya setelah datang ke sana, barulah kami mengisi form-form yang disediakan itu. Karena kan pasti akan banyak pertanyaan dari kami, termasuk ini posisi jabatan kami harus tulis apa di sini. Karena Mas Kaisang ini kan bukan pejabat negara. Nah, seperti itu Mas kemarin. Masih berpegang pada undang-undang yang tidak menyebut bahwa keluarga penyelenggara negara itu tidak diperbolehkan begitu ya, menerima fasilitas ataupun hadiah. Saya ke Mas Egy kalau gitu. Mas Egy, dalam kasus Kaisang ini apa yang seharusnya ditelusuri oleh KPK? Karena Mas Yudi tadi mengatakan bola panasnya sebenarnya sudah ada di KPK sekarang. Ya, yang pertama saya tegas aja bahwa kita tetap harus menjaga kritisisme dan kemarahan ya, jangan sampai hilang. Kenapa? Karena kedatangan Kaisang ke KPK sama sekali belum menyelesaikan permasalahan. Kembali ke Mas Yudi yang tadi sampaikan, ini kan soal dugaan penerimaan fasilitas melalui Kaisang yang diduga ditujukan kepada keluarganya yang merupakan pejabat publik. Entah itu ayahnya selaku presiden, kakaknya wali kota Solo, atau wali kota Medan, satu lagi gitu ya. Jadi ada pemberi fasilitas di sini. Yang disampaikan adalah temannya, tapi temannya siapa? Itu tidak dijelaskan sama sekali kepada publik. Mestinya kalaupun dia sudah menuntaskan penjelasannya secara hukum, secara etika politik mestinya tetap menyampaikan kepada publik. Karena politisi ini harus akuntabel gitu ya. Apalagi ini sudah jadi perbincangan publik yang lama, udah hampir 1 bulan gitu ya. Jadi menurut saya pelaporan dia sebetulnya kedatangan dia kemarin tidak serius. Pelaporannya hanya basa-basi aja gitu ya. Jadi ya kita harus tetap mengawasi aja. Ini jangan sampai kita terbuai dengan kedatangan Kaisang ke KPK gitu. Jangan terbuai oleh Anda melihatnya sebagai gimmick begitu ya. Ini gimmick saja gitu. Ya betul. Mas Yudi, tapi Pak Pahala kemarin mengatakan ini juga
menjadi tanda tanya publik kemudian hari, saya yakin. Karena Pak Pahala sebagai Direktur Pencegahan gitu ya di KPK mengatakan sebenarnya ya kalau memang ini dianggap fasilitas negara, kemana dianggapnya fasilitas negara, hanya bisa tinggal membayarkan saja katanya. Satu tiket 90 juta, jika 2 tiket, 3 tiket atau 4 tiket 360 juta begitu. Apakah sesimpel itu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, saya juga terkejut juga ya ketika kemarin Pak Pahala menyampaikan seperti itu. Padahal ini sebenarnya masih terlalu jauh. Laporan Mas Kaisang tentu kita hormati. Kita tahu bahwa ada asas praduga tidak bersalah. Namun kemudian KPK kan mempunyai SOP dalam menerima laporan gratifikasi. Saya melihat bahwa hal yang harus dilakukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap temannya Mas Kaisang sehingga bisa lebih jelas ya spektrum kita. Helikopter view-nya bisa terlihat bagaimana sebenarnya fakta-fakta yang terjadi. Jadi kalau saya melihat kemarin kan ada inisial Y gitu ya. Ya saya pikir itu yang harus ditelusuri oleh KPK. Ya, artinya harus dipanggil kemudian ditanyakan. Karena kan untuk menguji alibi dari Mas Kaisang bahwa beliau nebeng seperti itu. Kemudian juga itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, memang ketika menerima laporan gratifikasi, KPK punya 2 hal yang sangat penting ya. Apakah terhadap laporan gratifikasi itu KPK akan menentukan statusnya sebagai milik penerima atau kemudian menjadi milik negara. Kalau milik negara, tentu ya KPK harus mengukur, apalagi ini kan sudah digunakan. Ya, kalau misalnya makanan bisa dihabiskan gitu ya, tapi kan ada nilainya. Yang tentu saja saya kemarin terkejut juga pernyataannya kok nggak apple to apple ya antara pesawat komersil maupun kelas yang bisnis atau super class ya disamakan dengan pribadi ya. Andai kan nanti ya misalnya jadi milik negara dan kemudian harus diganti, saya pikir harus dihitung. Makanya kenapa KPK harus memanggil ya yang punya pesawat supaya bisa melihat rutenya kemana, kemudian afturnya habis berapa, siapa aja yang ada di pesawat tersebut, ya kan ada manifestnya, ya kan ada rute perjalanan. Saya berapa kali lah memeriksa orang-orang terkait dengan pesawat pribadi ya. Saya pikir itu akan mudah. Barulah dari situ akan dapat angka real. Ya kalau kita bahasa ini ada harga pokok penjualannya dari harga pesawat dari misalnya Indonesia ke Amerika. Disitulah kemudian baru bisa dianalogikan, oh begini loh sejumlah inilah yang kemudian harus dibayarkan jika memang itu milik negara. Tapi saya pikir masih terlalu jauh seperti itu. KPK punya waktu 30 hari walaupun saya melihat sepertinya ingin dipercepat juga ya, 3 atau 4 hari. Saya pikir kalau misalnya KPK tidak memanggil yang bersangkutan ya sebagai pemberi gratifikasi gitu ya, yang saya lihat sebenarnya pemberi gratifikasi itu tidak dipidana, ya kan berbeda dengan pemberi suap. Artinya tentu KPK sudah mencoba untuk ini ya mengklarifikasi ya harusnya ya. Kalau KPK nggak mengklarifikasi terhadap yang memberi itu justru aneh. Nah ini menurut saya saran saya kepada KPK. Ya, saya kemarin juga menyampaikan kepada teman-teman pers gitu ya, yuk periksa aja. Kalau memang ternyata betul alibi dari Mas Kaisang ya sudah, silakan KPK menyatakan. Tapi sekali lagi bahwa bola itu ada di tangan KPK, Mas. Dan tim liputan kami juga sebenarnya soal ini ya, soal hitung-hitungan dikonversi menjadi tiket perjalanan tadi, biaya perjalanan itu sebenarnya tidak sekecil itu juga gitu ya. Tadi kami sudah mensimulasikan dalam berita pengantar bahkan bermiliar-miliar anggarannya dengan waktu tempuh selama 17 jam ke Amerika Serikat. Ini memakan biaya yang tidak sedikit. Nah, ini kami tampilkan estimasi biaya sewa ini mencapai justru 8,6 miliar rupiah dengan biaya bahan bakar 355 juta dan rutenya adalah Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Internasional Philadelphia dengan jarak 16.000 kilometer lebih. Ini biaya sewanya per jam, dihitung per jam adalah 17.000 hingga 19.750 US dollar dengan waktu tempuh 17 jam. Tapi kalau saya tanya ke Mas Nasrullah kalau memang KPK sekarang lagi-lagi kan bolanya dari KPK begitu. Kalau KPK akhirnya kemudian menentukan bahwa ini adalah pesawat jet pribadi milik negara gitu dan diharuskan untuk membayarkan itu kepada negara. Sudah siap Mas Kaisang dengan konsekuensi itu? Ya, intinya kalau dari Mas Kaisang sendiri posisinya adalah menunggu arahan dan petunjuk dari KPK itu sendiri. Kalau misalnya ada arahan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu dari Mas Kaisang sendiri sudah siap. Nah sekarang tinggal kita menunggu penilaiannya KPK seperti apa terhadap apa yang kami laporkan kemarin. Oke. Gitu Mas. Oke.
Mas Egy, ini tanpa kita mencari mencari celah atau mencari salah begitu ya. Tapi sebenarnya dalam konteks ini, dalam kasus ini masih bisa dijeratkah seorang Kaisang Pangarep ini? Ya, seperti yang disampaikan Mas Yudi bisa tadi sebetulnya ya. Tapi bagi saya yang penting di sini adalah KPK harusnya serius menggali apa yang disampaikan oleh Kaisang. Jadi tidak menerima mentah-mentah keterangannya yang disampaikan kemarin. Kemarin dia menyampaikan nebeng, tapi yang punyanya juga tidak ikut. Itu kan pelecehan akal sehat publik sebetulnya. Jangan langsung diterima mentah-mentah. Tiket tadi sebesar 90 juta, yang nggak wajar. Mestinya kan jauh lebih besar daripada itu. Atau tadi juga anak penyelenggara negara yang dilaporkan. Gimana dengan kakak-kakaknya gitu ya? Kakaknya itu kan menjadi wali kota juga di 2 kota. Bahkan perusahaan yang disebut oleh publik itu buka kantor di Solo. Yang kakaknya dulu menjadi wali kota. Jadi sekali lagi KPK mesti memverifikasi kebenarannya. Termasuk kalau yang dilaporkan cuma 1, perjalanan. Ada berapa kali perjalanan? Kalau saya tidak keliru kan di media sosial bertebaran nggak cuma sekali gitu ya. Jadi mana yang dilaporkan? Apakah yang hanya ramai di publik aja? Apakah hanya 1, 2, atau 3 gitu ya? Itu juga harus ditelusuri lagi. Kita harus terus bertanya begitu. Jadi betul seperti yang Mas Yudi sampaikan, kita harus lihat keberanian KPK. Kalau tidak ada tindak lanjut ya ini menunjukkan bahwa KPK sudah lemah. Dan kita ingat bahwa yang membuat KPK lemah adalah ayahnya Kaisang, yaitu Presiden Jokowi. Ini yang kemudian straight to the point gitu ya. Kalau memang membuat KPK lemah ya berarti karena posisinya seorang Kaisang Pangarep sebagai anak Presiden Jokowi. Lalu selanjutnya nanti kita akan bahas juga Mas Yudi. Ya. Kalau tadi kan Kaisang ini diduga menerima fasilitas atau hadiah lah katakan begitu. Ya. Tapi si pemberi fasilitas ini sendiri apakah bisa juga KPK memanggil? Karena tadi juga namanya sudah diberikan ke KPK kalau kata Mas Rasrul. Apakah nanti bisa diperiksa juga oleh KPK dan bagaimana mekanismenya? Saya akan tanyakan pada Anda tapi setelah jeda ya Mas Yudi di Sapa Indonesia Pagi, tetaplah bersama kami.